Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, senang sekali kalau hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa kembali. Ya, kangen rasanya kita sudah lama tidak berjumpa, tapi dalam kesempatan hari ini saya menjumpai Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bersukacita, dan kita tetap semangat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa penyertaan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Keluarga kita, rekan-rekan kita, anak-anak kita, dan seluruh keluarga besar kita ada dalam kasih sayang kemurahan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi yang demikian pasti banyak orang yang bertanya-tanya pada umumnya. Ya, kapan ya masa yang sulit ini akan berakhir, dan kapan kita boleh menikmati hidup yang baik seperti yang lalu. Tetapi percayalah, semuanya pasti ada akhir, dan semua akan diakhiri dengan kebaikan yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, bagaimana kita menerima dan menikmati damai sejahtera Tuhan. Ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh setiap manusia yang ada dan mengalami hari-hari yang sangat menekan, sangat tidak enak yang membuat kita jauh dari teman-teman. Ya, kadang kalau anak-anak jauh dari teman-teman sekolahnya, kita jauh dari teman-teman kita yang bekerja, baik yang pelayanan, baik pun dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak yang mengalami suatu kegalauan, sesuatu yang perasaan yang tidak enak. Tetapi firman Tuhan menghiburkan kita. Mazmur 42 ayat 12 dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ini merupakan suatu ungkapan dari Daud pada waktu dia mengalami suatu keadaan yang buruk, keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang tertekan, jiwanya gelisah, jiwanya galau, jiwanya takut dan khawatir. Tetapi dalam Mazmur 42, Daud berkata pada jiwanya, dikatakan, "Mengapa engkau gelisah di dalam diriku?" Dan kemudian dikatakan, "Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita katakan pada jiwa kita. Karena di dalam jiwa ini ada pikiran, perasaan, kehendak. Kadang-kadang ini yang membuat kita khawatir, tertekan, gelisah, galau, membuat serba salah hidup ini. Tapi firman Tuhan berkata dan mengingatkan kita. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan apa? "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadaku." Dan Yesus berkata, ayat di bawahnya, "Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Bapak Ibu sekalian, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang dimiliki oleh Yesus. Bagaimana dia mengalami suatu kondisi yang tidak baik, dia dihina, dicaci, bahkan mau dibunuh. Tetapi damai sejahtera yang dimiliki Yesus itu membuat dia tenang. Pada waktu dia mengalami suatu masalah yang tidak baik, dia mengalami suatu bagaimana dia harus menghadapi siksaan. Damai sejahtera itu tidak terlepas dalam hidupnya. Dia boleh berdoa kepada Bapa, bahkan diungkapkan pada waktu kesengsaraannya dianiaya, dia bisa melihat Petrus, sebelum Petrus menyangkal dia 3 kali. Dan pada waktu di atas kayu salib, damai sejahtera terus ada dalam hidupnya. Dia bisa berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu, dan ibu, inilah anak-anakmu." Bagaimana dalam keadaan yang begitu tidak baik, tapi damai sejahtera yang dimiliki oleh Yesus itu
ya, begitu membuat dia tetap berkenan di hadapan Bapaknya. Nah, damai yang demikian ini ditinggalkan bagi murid-muridnya, ditinggalkan bagi kita. Damai sejahtera yang macam ini kuberikan kepadamu. Damai sejahtera demikian yang membuat Yesus tidur tenang di tengah badai ombak diberikan kepada kita. Kemudian dia berkata, jangan gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu sekalian, kita ingin memiliki damai yang dimiliki oleh Yesus. Seperti janjinya ditinggal dan diberikan pada kita. Roma 15 ayat 13 dikatakan oleh Paulus, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, dalam iman kita, ya, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan, ya, membagikan bagaimana kita bisa menikmati damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu merupakan pribadi Allah sendiri dan itu tinggal dalam hidup kita, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus memiliki yang namanya iman. Iman diberikan sebagai anugerah oleh Tuhan. Orang mendengar firman, imannya timbul. Dia percaya kepada Tuhan. Dan kemudian dia mengalami suatu perubahan dalam hidupnya. Dia mengalami suatu pembaruan, meninggalkan manusia lama menjadi manusia baru. Dikatakan, ya, hidup dengan manusia barunya. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam anugerahnya. Nah, sejak kita menerima, percaya kepada Tuhan, kita disebut sebagai anak Allah. Kemudian apa? Kita dibenarkan. Dari manusia yang berdosa, kita dibenarkan menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kemudian dari dibenarkan ini Bapak Ibu sekalian, kita apa? Dikuduskan. Arti dikuduskan apa? Dipisahkan Bapak Ibu. Dari perbuatan-perbuatan tabiat-tabiat lama kita dipisahkan. Kita dimurnikan terus sesuai dengan kebenaran firman. Nah, oleh karena kita dimurnikan, dikuduskan terus, Roh Allah itu tinggal dalam hidup kita. Karena kita ini adalah tempat bait-Nya. Dan damai sejahtera itu oleh kekuatan Roh Allah itu memberikan suatu pengharapan yang berlimpah-limpah. Sehingga hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian bagian yang pertama. Ya, bagaimana dikatakan oleh Paulus dalam Efesus 4 ayat yang ke-21. Ya, dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya. Paulus berkata di dalam Efesus 4 ayat 21 ini, ya, bahwa kita telah menjadi manusia yang baru. Kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang lama. Kita menjadi ciptaan yang baru, ya. Dan kemudian kita dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Ini yang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan mendapat kasih karunia anugerah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendapat kasih sayang anugerah Tuhan ini, ya, kita diselamatkan.
Tapi kita tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Kemudian apa? Kita dibenarkan. Setelah kita diselamatkan, kita dibenarkan. Roma 5 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita sudah dibenarkan, Bapak Ibu. Sejak kita menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita dibenarkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Roma 6 ayat 19 ada sesuatu yang harus kita perhatikan juga. Ya, dikatakan di sini, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya. Kalau dulu kita menyerahkan anggota tubuh kita pada kecemaran, sejak kita menerima Tuhan, mendapat anugerah, kita dibenarkan. Oleh karena itu, Paulus berkata dalam Roma 6 ayat 19, kamu harus menjadi apa? Memperhambakan diri pada kebenaran. Ya. Kalau kita telah menerima kebenaran, inisiatif Tuhan, kita dibenarkan. Setelah kita dibenarkan, maka firman Tuhan berkata, hendaklah engkau menjadi hamba kebenaran. Engkau menyerahkan hidupnya, inisiatif kita menyerahkan kepada hamba kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah pribadi Tuhan sendiri, pribadi Yesus sendiri. Dia adalah kebenaran dan firman itu adalah kebenaran. Artinya apa? Kita menundukkan diri pada kebenaran firman. Kita mentaati firman. Mulai kita belajar menundukkan diri pada kebenaran. Nah, kebenaran ini akan membawa kita pada pengudusan. Step berikutnya, Bapak Ibu. Ya. Mari kita lihat yang ketiga. Setelah kita menghambakan diri pada kebenaran, kemudian kita apa? Dikuduskan. Yohanes 17 ayat yang ke-17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. 19 Yohanes 17:19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kita menundukkan diri pada kebenaran yaitu firman, taat pada firman, kemudian kita pada proses dikuduskan. Dikuduskan artinya dipisahkan, Bapak Ibu. Ya, jadi yang dulu kita gampang marah gitu ya. Nah, pelan-pelan ya, kita menjadi orang yang tidak gampang marah, lebih sabar. Ya, kalau dulu kita ya tidak bisa bermurah hati, pelan-pelan ya kita tunduk pada kebenaran firman dan kita dikuduskan, kita belajar ya untuk gampang bermurah hati. Nah, ini merupakan suatu proses, Bapak Ibu. Nah, demikian juga setelah kita dikuduskan oleh Tuhan melalui kebenaran firman itu, yang keempat, kita akan menikmati damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 2 dikatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita menerima damai sejahtera yang ditinggalkan dan damai sejahtera ini diberikan dalam hidup kita. Dan damai sejahtera itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Damai sejahtera itu bersumber pada Allah. Sumber damai sejahtera itu adalah Allah itu sendiri. Dan Allah sendiri itu adalah Shalom, damai sejahtera. Bagaimana dia bisa tinggal dan hidup dalam hidup kita? Setelah kita percaya, kita dibenarkan, kemudian kita dikuduskan, maka Roh Allah itu dengan bebas bisa bekerja dalam hidup kita.
ya, dengan bebas, karena damai sejahtera itu adalah pribadi Allah sendiri. Roma 16 ayat 20 dikatakan, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ya, Paulus berkata, semoga Allah sumber damai sejahtera. Sumber damai sejahtera itu adalah Allah itu sendiri. 2 Korintus 13 ayat 11 dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, dapat kita simpulkan bagaimana ini. Ya, damai sejahtera itu kita perlukan. Damai sejahtera Tuhan tinggalkan. Dia naik ke surga, tetapi damai sejahtera yang menjadi milik pribadi dan pribadi Yesus itu ditinggalkan, diberikan kepada murid-muridnya. Damai sejahtera yang kuberikan ini tidak sama yang dunia berikan. Jadi pribadi Tuhan sendiri, yaitu Shalom, damai sejahtera itu sendiri, itu tinggal dalam hidup manusia kita. Ya, damai sejahtera itu berbicara mengenai pengharapan. Di dalam pengharapan itu ada pikiran jiwa, pikiran, perasaan, ya kehendak kita dalam jiwa kita. Ini dilingkupi oleh damai sejahtera. Ya, sejak spirit kita beres, kita menerima Tuhan dan Roh Allah dalam hidup kita, kita dibenarkan, dikuduskan, dan kemudian oleh kekuatan Roh Allah, Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, melimpahkan sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita, menjadi bagian hidup kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ini yang kita perlukan, ya, bahwa kita tinggal di dalam hidup Kristus, hidup di dalam pikiran Kristus, hidup di dalam kehendak Kristus, dan disitulah damai sejahtera Allah melimpah-limpah dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa menikmati dan menerima ini? Seperti dikatakan oleh Filipi 4 ayat 7. Dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera Allah dikatakan yang melampaui segala akal. Kadang-kadang akal kita ini tidak bisa, ya, terima. Kok bisa dalam kondisi yang bahaya di tengah danau, ombak yang begitu luar biasa, angin ribut, kapal hampir tenggelam. Tapi bagaimana damai ini membuat Yesus bisa tidur dengan tenang? Itu melampaui akal pikiran kita. Tetapi damai ini yang ditunjukkan oleh Tuhan, yang diberikan pada kita. Bagaimana kita bisa tenang dalam suatu kondisi, ya, badai COVID ini, ya, yang menghantam ekonomi kita mungkin, menghantam masa depan kita mungkin, menghantam kesehatan kita mungkin, menghantam apapun. Tapi bagaimana kita bisa memiliki damai seperti Yesus di buritan kapal tertidur? Nah, disitulah, ya, itu akan dilimpahkan, akan diberikan kepada kita. Dikatakan, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, jadi damai Allah ini akan memelihara jiwa kita, hati dan pikiran kita bisa tenang. Ya, sebagai ayat yang terakhir, Bapak Ibu, dikatakan Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, lihatlah. Ya, apa yang kamu dengar, apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Karena Paulus sudah mengalami, dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dia sudah diperdamaikan dengan Allah.
Bagaimana dia bertobat, dia orang yang jahat, dia membunuh anak-anak Tuhan. Kemudian dia diperdamaikan dengan Bapa. Ya. Kemudian dia dibenarkan, dia menguduskan diri, dia mengikuti ya apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Dia melakukan dengan segenap hati dan damai itu terus mengalir dalam hidupnya. Walaupun dia ada di dalam penjara, ya, dia bisa bersukacita dan Tuhan bisa melepaskannya. Ya. Dia juga berkata, ya, apa yang aku alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan aku terima. Kenapa? Damai yang melampaui segala akal itu ada dalam hidupnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, biar damai sejahtera Allah ini menjadi bagian hidup kita. Supaya kita kuat, jiwa kita kuat, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, kita selaraskan dengan apa yang ada dalam Kristus. Dan biar firman ini boleh menguatkan kita. Seperti Mazmur tadi dikatakan, Mazmur 42:12. Saudara boleh katakan dalam jiwamu yang gelisah, yang galau, tenanglah. Berharaplah kepada Allah. Sekali lagi katakan tenanglah, berharaplah kepada Allah. Ya, hanya Tuhan sendirilah yang bisa membuat jiwa kita tenang. Karena di dalam Dia kita memiliki suatu pengharapan yang mulia, Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, biar kebenaran firman Tuhan yang boleh kita bagikan dan kita nikmati hari ini boleh membuat Bapak Ibu tetap semangat, membuat Bapak Ibu tetap bersukacita, dan biar damai sejahtera Allah ini tetap melimpah dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Bapa, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami anugerah, hadiah yang luar biasa. Kami boleh diselamatkan Tuhan. Kami boleh dibenarkan Bapa. Dan kami menjadi hamba kebenaran. Kami tundukkan hidup kami, diri kami dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan melalui itu Tuhan, Engkau menguduskan kami, memisahkan kami Tuhan dari kejahatan dan dosa dunia. Dan kami boleh hidup berdamai dengan Bapa di surga. Dan Engkau Tuhan memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan berlimpah-limpah sukacita damai sejahtera yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami penuh dengan pengharapan yang mulia. Terima kasih Bapa. Meteraikan semua kebenaran firman-Mu dalam pribadi lepas pribadi, dan Engkau yang memberkatinya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Bethesda Gateway yang saya kasihi. Puji Tuhan, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Biarlah di dalam masa pandemi COVID ini, hati kita tetap sukacita. Jangan larut dengan ketakutan, tetapi tetap waspada. Karena kita tahu bahwa yang ditinggalkan Tuhan bagi saudara dan saya adalah damai sejahtera. Ya, puji Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita tetap dalam damai sejahtera Tuhan. Ibu Bapak, jemaat Bethesda yang saya kasihi, sedikit saya umumkan di sini bahwa nanti hari Kamis ada ibadah kenaikan Yesus ke surga. Jadi jangan lupa ikuti ibadah online juga hari Kamis nanti, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Dan karena masa PSBB juga diperpanjang, biarlah kita tetap beribadah di rumah, tetap sukacita dan tetap saling mendoakan. Ya, doakan pemerintah kita, gugus tugas, dan saudara dan saya saling mendoakan kiranya kita semuanya tetap sehat, ya, tetap semangat, tetap melayani Tuhan.
Kita tahu bahwa saatnya tiba bahwa COVID ini lenyap dan kita boleh kembali beribadah di gereja kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Mari kita bangkit berdiri dan kita angkat kedua tangan kita pulang dengan berkat Tuhan. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih. Engkau sudah pimpin kami ibadah pada hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Jagai kesehatan mereka Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka, anak-anak yang masih studi di rumah, kiranya Tuhan juga memberkati. Saya berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan memberkati. Biarlah mereka tetap semangat di dalam terus melayani Tuhan. Terima kasih, kami berdoa. Kiranya Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanan mereka pada hari ini, Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami, negara dan bangsa kami, di dalam menangani COVID ini Tuhan. Kiranya Engkau jagai kesehatan mereka, berikan hikmat, sehingga mereka boleh melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan hasil yang optimal. Kami percaya Tuhan, Engkau berkarya, Engkau tetap memimpin, menaungi negara kami dan bangsa kami. Terima kasih, saatnya sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya sebelum kami mengakhiri Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu atas kami. Berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati seluruh pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.